Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali di channel yang tayang setiap hari Kamis, yang suka ngobrolin apa aja, terutama tentang hemat menghemat pengeluaran belanja. Kali ini mama udah disambut dengan kulkas satu pintu saya yang keadaannya sangat kotor, yang kali ini akan saya bersihkan. Ini adalah semua isi kulkas saya ya Mak. Ada yang perintilan-perintilan sudah terbuka, kemudian esnya itu banyak banget. Dan dapur saya ini acak-acakan, isinya isi semua dalam kulkas. Semua raknya saya keluarin, saya cuci, dan ada belanjaan yang harus saya food prep. Akhir-akhir ini rame di sosmed kalau pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling mudah. Padahal jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang. Tugasnya nggak cuma nemenin anak, masak, terus bisa leha-leha. Jadi selama ini orang memang selalu meremehkan pekerjaan ibu rumah tangga. Dianggap nggak ada yang berarti atau nggak punya terlalu banyak pekerjaan, jadi waktu luangnya juga banyak. Dianggapnya juga cuma bisa bergosip dengan tetangga sebelah. Padahal mengatur manajemen rumah, mengasuh anak, menyiapkan segala kebutuhan keluarga itu adalah hal-hal penting yang barangkali ilmunya tidak didapatkan dari bangku sekolah. Yang masih punya pikiran seperti itu, yuk simak dulu videonya sampai tuntas ya. Walaupun ibu rumah tangga tidak harus berangkat ke kantor, macet-macetan di jalan, punya jadwal meeting, dan baru pulang saat matahari terbenam, yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu tetap banyak. Dimulai saat kita melek atau buka mata sampai nanti kita mau tidur. Sendirian di rumah bukan berarti bisa ongkang-ongkang kaki ataupun santai-santai leha-leha, karena ada rumah yang harus dibersihkan, baju, piring kotor-kotor yang harus dicuci, ada kulkas yang harus dibersihkan seperti ini ya Mak. Bahkan urusan rumah belum selesai sudah harus menyiapkan makan siang ataupun menjemput anak sekolah. Sore hari juga begitu, ada yang menyiapkan cemilan, sore makan malam, mendampingi anak belajar. Pas suaminya pulang juga ada pekerjaan baru yang harus dikerjakan. Dan semua itu berulang-ulang setiap harinya. Buat yang bekerja di kantor pasti terbiasa dengan kerja tim yang masing-masing punya bagian dan bagian lain dikerjakan oleh orang lain. Pekerjaan berat jadi ringan dikerjakan bersama. Sementara sebagai manajer rumah tangga, ibu rumah tangga bekerja sendirian. Kalau kita malas-malasan, urusan cucian kotor itu urusannya bisa sampai tahun depan ya Mak, nggak dicuci-cuci. Nggak ada yang bisa gantiin kita kayak seperti misalnya kita mau cuti dari pekerjaan kantor. Suami kita lebih fokus untuk mengurus pekerjaan, jadi secara tidak langsung rumah menjadi tanggung jawab kita. Meskipun bisa kita minta bantuan pada suami. Apapun yang terjadi di kantor itu sifatnya itu profesional ya Mak, sebatas pekerjaan yang mestinya tidak ada pakai hati atau perasaan. Beda dengan di rumah, yang namanya keluarga itu kan bersifat personal. Jadi semua yang kita alami, yang kita rasakan itu semuanya juga serba personal, pakai hati. Jadi ibu rumah tangga memang tidak ketemu sama yang namanya bos galak atau klien yang nyebelin. Tapi kalau di rumah kita lelah seharian bekerja, terus ada hal yang bikin kita bete atau misalnya jenuh dari ulah anak atau suami, pasti rasanya lebih terluka. Nah di sini kita harus menghadapi diri sendiri, yang pasti 1000 kali lebih sulit. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Sebagai IRT kita nggak menerima yang namanya gaji bulanan kalau misalnya kayak orang kantoran gitu ya. Tapi kita harus putar otak kanan kiri atas bawah sampai puyeng ngatur gimana caranya supaya uang yang diberikan suami harus cukup untuk kebutuhan keluarga setiap bulan.
Mulai dari biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, biaya yang tidak terduga dan lain-lain. Pokoknya harus cukup untuk biaya hidup. Dan perencanaan keuangan kita harus lebih hebat daripada lulusan keuangan manapun. Itulah makanya menjadi ibu rumah tangga harus tetap belajar ya Mak. Belajar, dan belajar. Food prep hewaninya sudah selesai dan ini adalah sayur-sayuran yang saya beli seadanya aja karena nggak banyak pilihan di tukang sayur. Ketika sudah menjadi ibu rumah tangga, kita harus tahu apa yang paling dibutuhkan keluarga kita. Meskipun kadang kita nggak tahu apa yang kita mau ya Mak. Harus secara otomatis tahu kebutuhan suami dan anak. Walaupun bukan psikolog gitu ya. Kita harus punya kemampuan membaca situasi ketika suami atau anak ada masalah. Kita adalah orang yang pertama yang menenangkan dan bisa juga kita yang memberikan solusi. Jadi yang namanya tugas sebagai ibu rumah tangga itu tidak segampang itu ya guys. Mengurus anak juga nggak semudah kelihatannya, mandiin, kasih makan, main, dan lain-lain. Semua orang tahu kalau ibu yang lebih punya banyak waktu untuk anaknya. Bagaimanapun anak itu tumbuh dan menjadi dewasa, semua tergantung orang tua mendidiknya. Keluarga adalah sekolah pertama anak dan dasar dari sekolah-sekolah setelahnya. Dan tanggung jawab ini jauh lebih berat daripada hanya sekedar bikin laporan bulanan ya Mak. Alhamdulillah ini kulkas juga sudah bersih, enak dilihat ya Mak, enak juga dipakai. Dan urusan food prep juga sudah selesai. Kali ini mau bikin cemilan iseng-iseng ya Mak, karena mau menghabiskan pisang yang sudah matang banget. Saya mau bikin bolu pisang choco chips. Resep ini saya recook dari kepunyaan Chef Jerry. Hai Chef Jerry. Jadi kalau emak-emak mau ikutin Chef Jerry boleh. Mau ikut resep yang ini juga boleh, sama aja ya Mak. Kita yang bekerja di kantor itu ada masanya bisa kabur dari pekerjaan di hari weekend seperti hari Sabtu atau Minggu. Sedangkan ibu rumah tangga, mohon maaf nih ya, kagak ada liburnya. Ibu rumah tangga nggak kenal hari libur. Hari libur juga justru adalah hari yang paling sibuk karena semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Jadi ibu rumah tangga di hari weekend masih punya masa-masa stres. Sedangkan yang bekerja stresnya hanya berlaku dari hari Senin sampai Jumat. Dan bayangin juga kalau ibu rumah tangga yang bekerja sendiri pasti stresnya dari hari Senin ketemu Senin lagi. Ya kayak gitulah ya kira-kira. Meskipun tanggal kalender berubah-berubah warnanya, pekerjaan ibu rumah tangga mah tetap berlaku setiap hari sepanjang tahun. Libur sudah lupa tuh. Tapi ya tidak apa-apa, yang kita lakukan setiap hari memang bukan pekerjaan ringan. Apa yang kita tahan setiap hari bukan hal-hal yang bisa digantikan atau ditanggung oleh orang lain. Lelah fisik dan mental kita pasti merasakan ya Mak. Resiko pekerjaan kita mungkin lebih tinggi daripada sekedar kehilangan pekerjaan di kantor. Tanpa kita, rumah tangga bisa aja goyah atau roboh kalau tidak segera disangga. Karena ibu rumah tangga adalah penopang yang kalau kita goyah, seisi rumah juga bisa roboh. Maka dari itu, ibu atau istri biasanya disebut sebagai jantung rumah tangga. Dan demi apapun itu, tetaplah semangat menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan kita adalah pekerjaan tanpa pengakuan ya Mak. Penghargaan tertinggi buat kita adalah senyum dari anggota keluarga yang sehat dan bahagia. Amin, Allahumma amin. Gak kerasa udah hampir 10 menit saya olahraga mulut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh penonton channel ini ya.
Dan semoga jangan ada lagi orang-orang yang meremehkan suatu pekerjaan apapun itu pekerjaannya. Adonan kuenya sudah hampir selesai, jadi saya memanaskan margarin ya Mak. Kalau margarinnya cair lebih baik hawa panasnya sampai hilang dulu baru dituang ke adonan. Katanya kan kalau margarinnya panas, telur yang ada dalam adonan itu bisa matang. Jadi tuang margarinnya setelah margarinnya dingin. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan yang saya lakukan, misalnya ngadonnya terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena saya juga bukan hobi baking sebenarnya dan gak bisa sih. Cuman ikutin resep-resep aja, itu juga syukur-syukur kalau berhasil. Jadi baking ini saya lakukan, bikin-bikin kue itu kalau saya lagi mood, kalau memang kepengen aja gitu ya Mak. Setelah semuanya diaduk, jadi masukkan ke loyang yang kita punya. Nah karena saya loyangnya yang anti lengketnya cuman ada satu nih, bentukan ini doang. Jadi saya pakai yang ini. Dan untuk topping silahkan itu mah terserah selera ya Mak. Karena ini mah pisang, jadi ya toppingnya ya pisang. Choco chip juga hanya sebagai tambahan. Boleh pakai keju juga boleh. Siap-siap adonannya masuk oven. Nah ini ovennya ini ternyata pas saya setel itu suhunya kurang ya Mak. Mestinya dipasang pada suhu 180, untuk waktunya 20-30 menit. Karena takaran waktu oven saya itu tidak ada angka 180, jadi saya hanya mengira-ngira letak suhu 180 itu ada di mana. Jadi hasilnya adalah bikin kuenya lama. Jadi ini adalah hasil dari saya tambahkan 30 menit berikutnya. Jadi proses pemanggangan ini sebenarnya adalah 1 jam. Padahal resep aslinya hanya maksimal 30 menit. Tapi surprisingly ini rasanya aduh enak loh Mak. Ini nggak tahu gimana lah, ini pokoknya mungkin ada malaikat gitu ya, ting gitu. Jadi kuenya jadi enak. Saya pikir bakalan bantet, nggak mateng, pokoknya gagal total. Alhamdulillah tapi ini bisa dimakan dan langsung cepat habis. Terima kasih buat yang udah nonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.